Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriandi Arifwan. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN. Saya mengajar di SMK Labor binaan FKIP Unri Pekanbaru. Saya merupakan alumni PPKN Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran mata pelajaran PPKN tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ini untuk kelas 11 semester 1 SMA atau SMK. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, saya akan menjelaskan arti dari hak asasi manusia tersebut. Yang pertama, di sini kita melihat ada kata hak ya, yang artinya sesuatu yang diterima atau diperoleh, sedangkan asasi artinya dasar. Selanjutnya manusia artinya kita atau orang atau seseorang. Jadi kalau kita gabungkan arti kata per katanya tadi adalah hak dasar manusia yang harus diterima atau diperoleh. Lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi sebelum saya lebih jelaskan, yang pertama ada poin hakikat hak asasi manusia. Di sini ada HAM dalam dasar negara, pelanggaran HAM di Indonesia, dan upaya penegakan HAM. Kita harus mengetahui dulu di mana ada kata hak, di situ ada kata kewajiban. Jadi kalau kita ingin memperoleh hak, kita sudah pasti harus melakukan kewajiban. Jadi untuk teman-teman, anak-anak sekalian, jadi kita harus memperhatikan ya, di dalam hak kita itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, jadi nggak bisa semua hak ini wajib diperoleh atau harus dimiliki. Jadi nggak bisa kita menyalahgunakan kata hak tadi. Nah, mentang-mentang dia misalnya salah, nah, kan kita banyak nih mendengar kasus orang melakukan tindakan kejahatan mengatasnamakan HAM. Nah, ini suka-suka saya, ini HAM saya katanya, atau ini hak saya. Tetapi harus kita ketahui apakah dia sudah melakukan kewajiban atau belum. Karena di dalam hak asasi manusia ini ada namanya kewajiban dasar manusia atau kewajiban asasi manusia. Jadi tidak bisa kita semena-mena dalam menggunakan kata tersebut. Dan juga di dalam hak asasi manusia juga terdapat hak sosial atau hak masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengatasnamakan hak asasi manusia apabila kita melanggar hak masyarakat atau hak sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, hakikat hak asasi manusia. Ini tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini jelas-jelas ya dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tentang hak asasi manusia, yang kata dasarnya ini kita bisa lihat merupakan sesuatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pasti semua manusia mendapatkannya, semua umat manusia mendapatkannya. Tidak ada Tuhan memberikan hak asasi manusia ini hanya suatu golongan, misalnya golongan A, golongan B tidak mendapatkannya, sedangkan golongan C hanya separuh. Nah, jadi kalau ini anugerah dari Tuhan, semuanya mendapatkan. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dan unsur-unsur HAM. Yang pertama, ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, universal atau menyuruh. Maksudnya semua manusia atau semua orang mempunyai hak asasi manusia tanpa kecuali. Nah, misalnya
suku ini yang mendapatkan HAM sedangkan suku ini tidak mendapatkan HAM, atau ras ini yang mendapatkan HAM sedangkan ras ini tidak mendapatkan HAM. Jadi universal ini menyeluruh seluruh dunia, sifatnya universal atau umum. Sedangkan yang kedua di sini adalah hakiki, dari sejak lahir. Jadi sejak kita lahir, hak asasi manusia ini telah kita peroleh. Dan beberapa ahli juga mengatakan sejak dari kita kandungan itu kita telah memperoleh hak asasi manusia. Selanjutnya ini ada yang ketiga, tidak dapat dicabut. Contohnya, seseorang mempunyai hak asasi manusia tetapi dia melakukan kejahatan, sehingga menurut pemerintah dia tidak perlu memerlukan HAM-nya lagi. Misalnya dia tidak boleh melakukan pembelaan diri, itu salah. Sedangkan di dalam HAM itu dia harus mendapatkan keadilan yang sama. Walaupun dia salah, dia tetap boleh membela dirinya. Itu merupakan salah satu HAM. Tetapi misalnya ada ketentuan dia tidak boleh, itu sama saja HAM-nya dicabut atau tidak berlaku lagi. Sama misalnya yang kedua, tidak dapat dibagi. Misalnya hak asasi manusia kita atau hak kita ini diberikan oleh ke orang lain, sehingga hak asasi orang lain itu lebih penuh daripada punya kita. Itu salah ya, karena hak asasi manusia ini pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan ini semua orang sudah dapat. Jadi kalau misalnya kita memberikan kepada orang lain, itu tidak bisa, karena itu telah melekat daripada diri kita sendiri. Selanjutnya, keistimewaan, klaim, kuasa, dan kekebalan ini adalah unsur-unsurnya. Jadi kalau kita memiliki HAM inilah dia, kita memiliki keistimewaan, kita memiliki klaim, kuasa, kekebalan. Maksudnya di sini kita sebagai manusia kita bisa membela diri kita bisa mempertahankan hidup kita. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Jadi teori yang dianut di Indonesia ini berdasarkan Pancasila ya. Di sini bisa kita lihat dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Contohnya seperti sila pertama ini isinya tentang ketuhanan atau agama. Jadi semua manusia itu berhak menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dan tekanan. Jadi semua orang bebas melakukan kegiatan ibadahnya. Jadi apabila ada orang yang melarang, itu sama saja melanggar hak asasi manusia atau hak orang untuk beribadah. Selanjutnya, pengakuan manusia sebagai individu. Ini lebih kepada status sosial ya. Jadi tidak ada di dalam HAM itu perbedaan status, baik dia kaya, miskin, baik dia tua, muda, itu sama. Di dalam HAM itu semua orang memilikinya. Selanjutnya, setiap manusia mempunyai ini. Di sila ketiga ini tentang persatuan. Jadi tidak ada perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Ini sangat berkaitan ya dari sila kedua dan pertama tadi. Jadi tidak ada perbedaan, misalnya hanya suku ini daerah tertentu yang memperoleh HAM, sedangkan misalnya di daerah ini tidak memperoleh HAM di Indonesia, itu salah. Semuanya mendapatkan. Selanjutnya ini sila keempat, ini lebih kepada musyawarah ya. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dan juga dipilih ya, dipilih di sini maksudnya kita maju sebagai ketua dewan bisa jadi, ataupun presiden, itu kita mempunyai hak, tidak boleh dilarang kecuali kita telah cacat usia, kita tidak berhak untuk menjadi penguasa. Tetapi yang paling penting di sini kita mempunyai hak untuk memilih atau memberikan suara. Jadi apabila ada yang melarang atau memaksa memilih ini, memilih itu, itu sama saja melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, menghormati hak-hak orang lain, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sangat berkaitan ya. Intinya kita harus saling menghargai. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini sangat menekankan kebinekaan tunggal ika. Jadi kalau kita melanggar HAM, berarti kita telah mengkhianati Pancasila itu sendiri. Karena di dalam Pancasila telah jelas kita harus saling menghargai. Apalagi di Indonesia ini sangat banyak memiliki suku,
bangsa, bahkan bahasa, budaya juga. Jadi harus kita saling menghargai, saling menghormati. Oke, selanjutnya di sini ada HAM dalam konstitusi negara. Bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi setiap manusia itu, atau inti dari hak asasi manusia ini adalah hak untuk hidup, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sini ada pembagian hak asasi manusia di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Nah, jadi ini telah saya jelaskan hak untuk hidup baik maupun hak yang lainnya telah saya singgung tadi, tetapi di sini ada poin yang menarik ya. Di sini ada hak wanita dan anak. Kenapa di sini dicantumkan? Karena sebagian besar di Indonesia bahkan dunia yang menjadi korban penindasan hak ini adalah wanita dan anak, karena dianggap lemah sehingga ditindas dan diperlakukan semena-mena. Itu tidak boleh ya. Jadi selain kita harus menghargai suku, budaya, bahkan agama, kita juga harus menghargai perbedaan gender. Jadi tidak ada nih yang membedakan laki-laki saja, wanita saja, atau jadi semuanya itu sama. Dan juga baik segi usia, anak-anak ini adalah calon generasi penerus bangsa. Jadi kalau telah diperlakukan semena-mena, dia akan menjadi lemah atau akan berpengaruh terhadap psikisnya. Oke, selanjutnya adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Tadi telah saya sampaikan beberapa peraturan yang telah tercantum di dalam hak asasi manusia. Jadi telah membuktikan bahwa negara kita ini telah memiliki hukum yang mengaturnya. Oke, selanjutnya kita lanjut materinya, pelanggaran HAM di Indonesia. Di sini ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, sikap egoisme atau ingin menang sendiri. Jadi di sini sikap pertama atau sikap dasar dari orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ini adalah sikap egois. Jadi kalau sikap egois ini, dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau hak dirinya saja, sehingga dia mengabaikan di sini ada hak orang lain yang akan dia ambil atau terancam, ataupun dia juga tidak sadar akan yang dia lakukan sehingga itu merugikan orang lain. Selanjutnya ini akan meningkat menjadi tidak memiliki kesadaran diri. Nah, jadi kalau sudah menjadi kebiasaan sikap egois, apalagi sikap egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, haknya sendiri, dan mengabaikan hak orang lain, itu dia akan menjadi tidak mempunyai kesadaran diri. Jadi seperti kebiasaan bagi dirinya. Sehingga dia tidak ada memikir, misalnya kalau dia melakukan ini, dia tidak akan memikir, oh ternyata kalau saya misalnya mementingkan hak saya saja, ternyata hak saudara saya terancam atau terabaikan. Dan yang paling parah di sini bisa sampai sikap tidak toleransi atau tidak saling menghargai, bisa menghina antar agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Jadi pertama di sini tingkatannya itu egois, tidak punya kesadaran diri atau tingkat kesadaran diri yang kurang, sikap tidak toleransi. Di sini akan berlanjut tergantung dia nanti di lingkungan yang mana, faktor eksternalnya. Misalnya yang pertama sini tidak ketegasan aparat penegak hukum. Seandainya dia nanti jadi aparat penegak hukum, dia gampang disogok, dia gampang disuap, sehingga dia memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar. Selanjutnya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini juga kerap terjadi di
negara kita, bahkan di beberapa negara di dunia. Penyalahgunaan kekuasaan di sini maksudnya dia atau pamannya menjadi penguasa, atau misalnya penguasa di swasta juga bisa, atau bos. Nah, dan dia memasukkan orang yang dia kenal saja, baik itu saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Nah, di sini seharusnya orang mempunyai kompetensi yang layak, karena ada penyalahgunaan kekuasaan sehingga hak orang yang layak tadi dikasih ke orang yang tidak layak. Di sini juga melanggar hak ya, terutama hak asasi manusia. Selanjutnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang membuat maraknya terjadi tindak kejahatan baik pencurian, begal, dan lain sebagainya. Nah, jadi di antara faktor eksternal dan internal ini saling berkaitan. Selanjutnya, seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindar. Lanjut, kasus pelanggaran HAM. Di sini dibedakan kasus pelanggaran HAM ringan dan berat ya. Di sini bisa kita lihat memaksakan kehendak orang lain. Nah, ini masih kategorinya egoisme ya yang tadi ya. Meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapat informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Nah, di sini egois dan tidak memiliki kesadaran dan juga toleransi. Misalnya kayak ini, melarang orang lain beribadah, misalnya temannya beragama ini sedangkan dia beragama ini, dan dia melarang temannya untuk beribadah, itu tidak toleransi ya. Nah, selanjutnya pelanggaran HAM berat, kejahatan genosida. Genosida ini artinya pembunuhan berskala besar. Misalnya dia membunuh suku A, jadi suku A ini tidak boleh hidup, atau ras A ini dibunuh semua secara besar-besaran. Ini adalah kejahatan genosida. Misalnya contohnya Holocaust pada zaman Perang Dunia Kedua, itu merupakan salah satu tindak kejahatan genosida, pemusnahan massal bagi suatu golongan. Di sini juga kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Contohnya kayak penjajahan, itu termasuk perbudakan. Maka Indonesia pernah dijajah, berarti ya orang penjajah atau kolonialismenya itu adalah pelanggar HAM berat. Contohnya kalau masa sekarang ini Israel dan Palestina. Palestina ditindas sama Israel, yang mana Israel ini adalah pelaku pelanggaran HAM berat. Lanjut, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Jadi, pelanggaran HAM masa lalu ini adalah peristiwa atau kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu dan belum terselesaikan sampai sekarang. Contohnya peristiwa Tanjung Priok, Trisakti, Timor Timur, peristiwa Ambedura, dan lain sebagainya. Lanjut, setiap orang mampu menyimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut Philippus M. Pujon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Lanjut, akibat pelanggaran HAM. Nah, ini udah jelas ya. Jadi banyak sekali kerugiannya. Yang pertama, menciptakan diskriminasi. Nah, ini dia membeda-bedakan tadi. Adanya rasa dendam, meredakan harkat dan martabat derajat manusia, karena hak asasi manusia ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau seandainya dilanggar, maka seseorang tersebut harkat dan martabatnya ini menjadi rendah, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Ini karena tidak toleransi tadi. Selanjutnya, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Lanjut, upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Setiap peraturan perundangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Karena kita di Indonesia ini berideologi Pancasila, jadi segala sesuatu atau hukum yang Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apabila bertentangan dengan Pancasila, itu harus dihukum atau ditindak. Nah, bentuk upaya penegakan HAM, upaya preventif atau pencegahan, membuat peraturan
HAM ini sudah, membentuk lembaga pemantauan pengawas pelaksanaan HAM ini sudah, melakukan sosialisasi HAM pada masyarakat ini belum secara maksimal ya. Yang poin terakhir, memasukkan materi tentang hak asasi manusia dalam mata pelajaran PPKN. Ini telah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya para peserta didik dan siswa belum bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga negara kita bisa maju dan hak asasi manusia bisa tegak. Selanjutnya, upaya represif atau upaya ini ada Komnas HAM dan pengajaran hak asasi manusia yang mana fungsinya biar terjadi pencegahan sehingga tidak terulang kembali. Jadi hak asasi manusia ini bukan hanya dipelajari oleh negara Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia mempelajari hak asasi manusia karena sifat dan cirinya yang universal. Semua manusia itu memiliki hak asasi manusia, dan juga hak asasi manusia ini sering diperingati di dunia ini pada tanggal 10 Desember, yang mana peristiwanya ini bermula dari Deklarasi of Human Rights pada tahun 1949 tanggal 10 Desember, yang mana diperkerasai oleh PBB untuk menegakkan dan juga untuk mensosialisasikan hak asasi manusia yang mana sangat banyak dilanggar pada Perang Dunia Kedua. Oke, itulah pemaparan dari saya, materi singkat tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya saya akan mengundang bintang tamu dalam bincang-bincang santai dalam materi hak asasi manusia ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.